Ketika mereka udzur, nah ini yang paling diharapkan oleh para ulama, karena ini bukti birrul walidain mereka yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang kalau sudah udzur itu berat, ya, itu berat. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, hafizahullah taala. Beliau menyampaikan begini. Di Saudi itu ada satu keluarga. Kebetulan keluarga tersebut, si suami itu punya seorang bapak yang bapaknya sudah udzur. Akhirnya bapak itu ikut bersama anaknya karena dia tidak bisa banyak melakukan aktivitas, harus dibantu oleh orang lain. Akhirnya bapaknya ikut dengan dirinya. Ketika ikut dengan dirinya, istrinya mulai rewel, ya atau tidak? Mas, kamu ngurusi bapakmu gini, bapakmu kadang ngompol, kadang macam-macam, susah. Akhirnya disuruh bapaknya itu disingkirkan. Tapi anaknya nggak mau, ya sudah. Akhirnya bapaknya dibuatkan di depan rumah ruangan tersendiri. Ruangan tersendiri. Ditaruh di situ, kemudian dikasih pembantu. Mulai anaknya sudah tidak ngurus lagi, tapi diberikan pembantu. Anaknya sudah tidak ngurus orang tuanya lagi. Ya jarang-jarang, paling 2 hari sekali dilihat di depan rumahnya. Setelah kemudian suatu ketika bapaknya meninggal, lalu rumah bekas bapaknya dibersihkan semuanya, barang-barang dimasukkan, mau dibuang, mau disingkirkan. Maka ada anaknya dia, si suami tadi, anaknya, yaitu cucunya si orang tua tadi, mengambil satu piring plastik yang biasa digunakan oleh bapaknya. Diambil itu piring plastik. Padahal piring itu kotor, piring itu istilahnya bekasnya bapaknya diambil. Lalu bapaknya bilang, itu kenapa kamu ambil? Enggak, ini pokoknya saya bawa, kata anaknya. Kata bapaknya, udah taruh, itu sudah kotor, udah dibuang atau disingkirkan. Maka katanya tidak. Besok kalau bapak tua, nanti akan saya gunakan itu untuk makan bapak. Baru bapaknya sadar. Ya. Saya akan melakukan seperti bagaimana yang bapak lakukan terhadap kakek, ya, kata anaknya. Maka kedurhakaan itu betul-betul adabnya itu disegerakan di dunia. Ya. Makanya saya pernah datang ke rumah teman main dulu waktu kecil. Tiba-tiba ada perempuan itu masuk ke rumah teman saya. Dia jerit-jerit, kemudian minta tolong kepada ibunya teman saya. Nangis-nangis dia. Saya kaget di situ, saya juga di situ. Ketika bilang, apa bu? Saya mau disiram air panas sama anak saya. Paham? Disiram air panas. Jadi ibunya itu dimarahin, dimaki-maki, dilempar air panas, tapi nggak kena. Kemudian dia lari, dikejar oleh anaknya, kemudian lari. Setelah itu dinasihati sudah sabar, gini-gini macam-macam, kemudian diantarkan pulang ke rumah. Anaknya dinasihati oleh ibunya teman saya. Sudah selesai pulang, ibunya, saya masih di situ. Dan ibunya cerita, karena ini dulu memang 2 orang ini, perempuan tua 2 ini sahabat sejak kecil. Dia sampaikan, wis wajar. Ya. Kan anaknya bilang, lah kok wani-wani anak nyiram orang tuanya? Maka ibunya bilang, ya wajar. Dulu dia pernah nyiram air panas ibunya. Betul itu. Maka luar biasa. Maka yang saya kemudian merenungkan betul bahwa azab terhadap durhaka kepada orang tua itu akan disegerakan di dunia.